Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan pelajaran kita, yaitu kompetensi dasar 3, proses masuk dan berkembangnya agama Hindu dan agama Buddha ke Indonesia. Bangsa Indonesia mengenal agama pertama kali adalah agama Hindu dan agama Buddha. Nah, baru setelah itu bangsa Indonesia mengenal agama Islam, dan selanjutnya setelah penjajahan datang ke Indonesia, bangsa Indonesia mengenal agama Nasrani, yaitu Kristen dan Katolik. Baru yang terakhir adalah agama Konghucu. Jadi kita bangsa Indonesia ada 6 agama yang diperbolehkan berkembang di negara kita. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus tahu dulu agama Hindu dan agama Buddha itu sendiri. Yang pertama adalah agama Hindu. Agama Hindu muncul di India sebagai akibat adanya perpaduan antara kepercayaan atau sinkretisme bangsa Arya dan bangsa Dravida. Bangsa Arya itu adalah bangsa pendatang, sedangkan bangsa Dravida adalah bangsa asli India. Nah, hubungan kedua bangsa ini di bidang kepercayaan melahirkan kepercayaan baru, yaitu agama Hindu. Hindu mengenal adanya pemujaan terhadap para dewa atau politeisme. Di antara para dewa yang paling dipuja adalah Brahmana, Wisnu, dan Siwa. Kemudian agama Hindu mempunyai kitab yang disebut Weda. Weda dibedakan menjadi 4, yaitu Rigveda, Samaveda, Yajurveda, dan Atharvaveda. Kemudian yang kedua agama Buddha. Nah, agama Buddha merupakan perkembangan lebih lanjut dari agama Hindu. Buddha sebenarnya merupakan sebutan bagi seseorang yang telah memperoleh pencerahan. Nah, jadi awalnya agama Buddha bukanlah agama, melainkan ajaran dari seorang yang telah memperoleh pencerahan bernama Siddhartha Gautama. Dan kitab suci agama Buddha sendiri adalah Tripitaka. Lalu bagaimana agama Hindu masuk ke Indonesia? Ada beberapa teori yang membahas tentang masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Yang pertama adalah teori Brahmana. Jadi agama Hindu dibawa oleh kaum Brahmana ke Indonesia menurut teori Brahmana. Yang kedua adalah teori kesatria, bahwa masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia dibawa oleh kaum ksatria, yaitu para prajurit India. Yang ketiga adalah teori Waisa. Teori Waisa ini menjelaskan bahwa yang membawa agama Hindu datang ke Indonesia adalah para pedagang yang berdagang ke Indonesia. Yang keempat adalah teori Sudra, bahwa yang membawa agama Hindu ke Indonesia atau yang menyebarkan agama Hindu dan Buddha ke Indonesia adalah kaum Sudra. Yang terakhir adalah teori arus balik yang menyatakan bahwa agama Hindu dan Buddha disebarkan ke Indonesia itu ada oleh orang Indonesia sendiri. Nah, waktu itu orang Indonesia sudah banyak pedagang yang berdagang ke India. Nah, sambil mempelajari agama Hindu. Setelah mereka kembali ke Indonesia, mereka menyebarkan agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Kemudian dengan masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia tentunya akan membawa banyak pengaruh bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, pengaruh itu ada di beberapa bidang, antara lain di bidang kepercayaan, politik, sosial, seni budaya, dan ekonomi. Jadi, sebelum masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia, masyarakat Indonesia mempunyai kepercayaan animisme dan dinamisme. Animisme itu adalah percaya terhadap roh-roh halus, sedangkan dinamisme adalah percaya terhadap benda-benda yang mempunyai kekuatan gaib. Tapi setelah masuknya agama Hindu dan Buddha, maka masyarakat Indonesia mengenal agama Hindu dan Buddha, dan masyarakat Indonesia banyak yang menganut agama Hindu dan Buddha. Kemudian di bidang politik, dengan masuknya agama Hindu dan Buddha itu ke Indonesia, maka muncullah kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha. Kita banyak mengenal kerajaan Hindu dan Buddha
seperti misalnya Kerajaan Tarumanegara, Singasari, Majapahit, dan sebagainya. Jadi sebelum masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia itu, kekuasaan masyarakat itu ada di tangan kepala suku. Nah, baru setelah masuknya agama Hindu dan Buddha ini, bangsa Indonesia lama-lama berubah menjadi mempunyai sistem pemerintahan, yaitu sistem kerajaan. Kemudian juga mengenal susunan pemerintahannya yang semakin luas karena dikenalnya sistem kerajaan, berdiri kerajaan-kerajaan, maka akan diikuti aturan-aturan yang mengikat hubungan antara raja dan rakyat. Jadi seperti terdapatnya undang-undang yang mengatur masalah-masalah politik, agama, dan lain-lain. Selanjutnya adalah pengaruh di bidang sosial. Jadi dengan masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia, maka masyarakat kita mengenal sistem kasta. Jadi muncul sistem kasta dalam masyarakat Hindu Buddha ini menjadi fenomena baru bagi masyarakat Indonesia. Selanjutnya, pengaruh di bidang seni dan budaya. Di bidang seni dan budaya ini ada dua pengaruh. Yang pertama adalah seni dan bahasa. Di bidang seni dan bahasa kita mengenal huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Banyak dipakai dalam penulisan prasasti, sastra, lukisan, kitab, dan lain-lain. Kemudian di bidang seni bangunan, patung, dan ukir. Di bangunan candi-candi dan pemujaan dewa maupun untuk memuliakan raja, pembuatan patung-patung, relief, tugu, dan lain sebagainya. Jadi dengan masuknya agama Hindu dan Buddha ini, bangsa kita jadi mengenal berbagai macam seni bangunan, seni ukir, dan seni patung. Selanjutnya, pengaruh di bidang ekonomi. Dengan masuknya agama Hindu dan Buddha, wilayah kerajaan itu akan semakin luas. Kerajaan tidak hanya berfungsi sebagai pusat kegiatan politik, tetapi juga sebagai kegiatan ekonomi. Nah, kemudian ini akan memunculkan feodalisme yang semakin cepat. Jadi munculnya kerajaan baru akan memunculkan susunan masyarakat yang baru pula, seperti misalnya raja dan bangsawan yang merupakan golongan elit dan golongan masyarakat kelas bawah yang siap untuk menerima perintah dari atasannya. Materi berikutnya adalah bentuk-bentuk akulturasi budaya Hindu dan Buddha. Jadi dengan masuknya agama Hindu dan Buddha tentunya membawa pengaruh ke berbagai bidang, terutama di bidang kebudayaan dan hasil-hasil budaya. Nah, ini menimbulkan akulturasi. Pengertian akulturasi adalah percampuran dua kebudayaan yang menghasilkan kebudayaan baru, di mana kebudayaan aslinya masih tetap ada. Bentuk-bentuk akulturasinya dengan masuknya agama Hindu dan Buddha ini menimbulkan bentuk-bentuk akulturasi, yaitu di bidang seni bangunan, seni rupa dan seni ukir, seni pertunjukan, dan seni sastra. Di bidang seni bangunan ini menimbulkan akulturasi, yaitu bentuk bangunan candi. Jadi pada candi-candi itu akan terlihat patung perwujudan dewa, bangunannya megah. Nah, ini merupakan unsur dari Hindu dan Buddha sendiri. Kemudian dari unsur Indonesia itu bentuk bangunannya yang punden berundak-undak. Kemudian di bidang seni rupa dan ukir, relief pada candi yang berupa pahatan riwayat Sang Buddha itu merupakan unsur dari Hindu dan Buddha. Sedangkan unsur dari Indonesianya terlihat pada lukisan rumah panggung dan burung merpati. Kemudian di bidang pertunjukan ada gamelan yang biasanya itu akan berada pada pertunjukan wayang. Itu juga merupakan bentuk akulturasi antara kebudayaan Indonesia dan kebudayaan Hindu dan Buddha. Kemudian di bidang seni sastra, cerita Mahabharata dan Ramayana itu akan menghasilkan seni pertunjukan wayang yang merupakan kombinasi atau perpaduan antara kebudayaan Hindu dan Buddha yang berasal dari cerita Mahabharata dan Ramayana dan akan berpadu dengan kebudayaan asli bangsa kita, yaitu pertunjukan wayang.
Nah, demikian tadi materi mengenai masuknya dan berkembangnya agama Hindu dan Buddha serta pengaruhnya baik di bidang sosial, budaya, politik, dan ekonomi beserta akulturasi dan bentuk-bentuknya di Indonesia. Mudah-mudahan materi ini bisa membuka wawasan kita tentang keberagaman agama yang ada di Indonesia dan menimbulkan sifat saling toleransi dan juga menghargai hasil-hasil budaya peninggalan bersejarah. Terima kasih, kita akan ketemu lagi di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.